Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menunjukkan hasil diskusi kami yang berjudul pelanggaran HAM di lingkungan sekolah dasar yang bertema pelanggaran HAM, dan kami mengangkat kasus bullying di sekolah dasar. Dan sebelum itu, kita akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Umur Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Apa sih pengertian pelanggaran HAM dan apa saja jenis serta contohnya? Selanjutnya, kami akan menampilkan materinya di video berikut ini. Jadi silakan nonton videonya sampai habis ya. Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia ialah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini. Jenis pelanggaran HAM. Ada dua hal pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat. Munir Rizal Manan menerangkan bahwa pelanggaran HAM sering disebut juga dengan human right abuse atau disebut juga dengan human right violation. Kemudian pelanggaran terberat dikualifikasikan pada pelanggaran yang sangat serius atau the most serious crime. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menerangkan bahwa pelanggaran HAM mencakup dua hal, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan atau termasuk dengan pembulian. Terima kasih. Apakah bullying atau perundungan termasuk dalam kasus pelanggaran HAM? Bullying atau perundungan merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di sekolah di berbagai negara dan memiliki dampak negatif terhadap korban dan pelaku maupun siswa lain yang menjadi saksi dari kejadian perundungan tersebut. Bullying termasuk dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Pasal 1 Angka 6 Nomor 36 Tahun 1999, bullying termasuk dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM karena telah mengatur hak pribadi, hak rasa aman, dan hak mengembangkan diri. Adapun pasal bullying di sekolah, baik pasal bullying fisik maupun pasal bullying verbal, pasal 76 Undang-Undang 35 Tahun 2014 menyatakan setiap orang dilarang untuk mengatur, membiarkan, dan ikut serta dalam melakukan penganiayaan terhadap anak. Terima kasih. Dan di sini kelompok kami akan mengangkat kasus pelanggaran HAM tentang perundungan atau pembulian terhadap Adelia, anak tingkat SD. AR
murid kelas 4 SD Negeri 10 Durian Jantung, Nagari 3 Koto Aur Malintang Padang, Pariaman meninggal dunia setelah dibakar temannya sendiri. Atas kejadian itu, ia mengalami luka bakar 80%. Sosok AR di sekolah ternyata kerap dibully. Dikutip dari tribunnews.com, AR bocah SD meninggal dunia di RSUP M. Jamil Padang pada Selasa 21 Mei. Korban mengalami luka bakar dan gizi buruk. Peristiwa itu menimpa saat sedang mengikuti olahraga. Gurunya meminta siswa untuk gotong royong membersihkan kelas. Namun di belakang luar kelas, guru menghidupkan api untuk membakar sampah yang dikumpulkan siswa. Di sana siswa mengelilingi api untuk melempar sampahnya sampai akhirnya satu murid laki-laki sengaja menyiramkan pertalet atau bensin ke badan korban. Sontak lingkaran murid tadi langsung panik dan berhamburan. Sialnya pintu kamar mandi sedang terkunci dengan kondisi api masih membakar baju korban. Beruntungnya guru olahraga melihat dan segera memadamkannya. Fakta tragedi 1. Disirami bensin oleh temannya. Kejadian itu bermula saat Adelia sedang mengikuti kegiatan gotong royong di sekolahnya. Menurut penuturan ibunya, Adelia diminta oleh salah satu gurunya untuk membakar sampah. Tiba-tiba, temannya menyiram bensin ke arah tubuh Adelia, di mana saat itu sedang menyalakan api. Peristiwa itu mengakibatkan tubuh Adelia terbakar. Peristiwa tragedi kedua, mencari air tetapi WC terkunci. Saat dalam keadaan terbakar, Adelia berusaha mencari air ke arah WC sekolah, tetapi sayangnya WC terkunci. Dalam keadaan panik dan terbakar, Adelia berlari ke arah kelas, di mana saat itu salah satu gurunya melihat peristiwa tersebut terjadi dan menyuruh Adelia untuk berguling ke tanah untuk memadamkan api yang membakari tubuhnya. Fakta tragis yang ketiga, luka bakar hampir 80%. Adelia mengalami luka bakar hampir sangat parah, 80% pada tubuhnya. Ia dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan yang intensif. Selama 2 minggu sejak tanggal 23 Februari 2024. Menurut ibunya, rumah sakit telah menyatakan luka Adelia sudah kering dan diperbolehkan untuk pulang. Tapi setelah dilihat lebih lanjut, luka Adelia sangat berat, berdarah dan terlihat terinfeksi, terutama pada bagian belakang tubuhnya. Kondisi gizi yang buruk. Sejak pulang dari RSUD M. Jamil Padang, Adelia mengalami keburukan pada kondisi gizinya. Meskipun tidak diketahui sumber informasi penyebab terjadinya kondisi gizi tersebut, namun kondisi kesehatan Adelia pasca terjadinya luka bakar sangat memperburuk keadaannya. Dilansir dari Indodon.id, Adelia memang sudah menjadi korban bullying oleh temannya yang menyiramkan bensin tersebut. Sayangnya, pihak sekolah tidak menanggapi insiden ini dengan serius. Keluarga korban mengakui pihak sekolah lalai dalam mengawasi siswa-siswinya. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri.
make me so nervous that I just can't hold your hand. You make me go.